Kisah kaum Jahbarun jauh sebelum dunia teknologi seperti yang kita kenal sekarang adalah sebuah kaum yang dikenal kekuatan dan ukuran tubuhnya begitu besar dan berotot. Mereka dikenal sebagai kaum Jahbarun, manusia raksasa yang menjulang tinggi dengan tubuh sebesar pohon terbesar di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir oleh Firaun, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan di tengah perjalanan, Nabi Musa dihadapkan dengan laut yang begitu luas dan tidak mungkin bisa diseberangi dengan berjalan kaki. Yang akhirnya Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyeberangi laut itu, yang dikenal sekarang Laut Merah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat terbesarnya yang begitu mengagumkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membelah Laut Merah dengan satu ketukan menggunakan tongkatnya, membuka jalan bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk menyeberang dengan selamat, menghindari kejaran Firaun dan pasukannya. Setelah berhasil melintasi dengan laut yang terbelah dan selamat dari ancaman Firaun, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya untuk menuju perjalanan ke sebuah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Tempat itu dikenal sebagai Ardul Muqaddas, sebuah tanah suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana terbentang tanah yang subur, penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran yang kelak akan menjadi tempat tinggal mereka. Bertahun-tahun lamanya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengembara di padang pasir mencari tanah dijanjikan ini. Akhirnya setelah perjalanan panjang dan rintangan, mereka tibalah di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Dan akhirnya mereka tiba di tanah yang telah dijanjikan itu, namun tanah itu tidak kosong. Di sana tinggallah kaum yang dikenal sebagai Jahbarun. Mereka adalah raksasa yang tinggi besar, sejajar dengan pohon-pohon besar di zaman itu, yang tingginya sekitar 7 meter dan kekal, dan mata yang memancarkan kilat ketakutan. Setiap kali mereka berjalan, bumi bergetar, dan setiap kali mereka bersuara, gunung-gunung seakan-akan merunduk. Ketika Bani Israel mengetahui kabar tentang kaum ini, mereka merasa ketakutan. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Mereka begitu besar dan kuat, sementara kita hanyalah manusia biasa. Kabar tentang kaum raksasa ini menyebar dengan cepat dan rasa takut melanda di hati setiap orang. Bani Israel pun mulai meragukan kemampuan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Mereka berkumpul di sekitar Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengungkapkan ketakutan mereka dan berkata, "Wahai Musa, kaum itu terlalu kuat untuk kita. Kami tidak sanggup menghadapinya." Namun Nabi Musa kemudian mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran. "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah dijanjikan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Nanti kamu menjadi orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Bani Israel yang dikenal sebagai kaum yang penakut tidak mau menghadapi rintangan yang ada di depan mereka. Mereka lebih memilih menunggu hingga para penghuni di dalam itu tunduk. Barulah kemudian mereka akan masuk dan tinggal di dalamnya. Mereka ingin memperoleh tanah yang dijanjikan tanpa harus berperang. Meskipun mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, padahal mereka sudah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang kali mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mukjizat terbesar ketika Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah di depan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat laut yang luas itu terbelah, memberikan mereka jalan untuk lolos dari bahaya. Namun
Meski telah menyaksikan semua keajaiban ini, mereka tetap saja ragu dan tidak sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya. Rasa takut itu begitu dalam hingga banyak dari mereka yang meminta untuk tidak melanjutkan jalan. Mereka mulai berkeluh kesah dan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan masuk." Quran Surat Al-Maidah ayat 22. Nabi Musa dengan keteguhan hati yang selalu ia miliki tidak goyah. "Janganlah takut," kata Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan, "Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jika kita beriman dan bertakwa, tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan kita dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita." Musa alaihissalam pun kembali menasehati mereka berkata, "Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk mereka. Jika kamu masukinya, kamu pasti akan meraih kemenangan. Bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang-orang yang mukmin." Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Bani Israel tetap ragu dan takut sehingga mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah kau lalu bersama Tuhanmu, lalu berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami tetap berdiri di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Bani Israel yang ketakutannya begitu besar berpikir dengan akal yang begitu keliru. Mereka berkata, "Jika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjanjikan kemenangan, biarlah Musa saja yang perang. Jika mereka sudah menang, barulah kami akan memasuki kota itu." Ini adalah bentuk kebangkangan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sebuah tindakan yang menunjukkan keras kepala dan ketakutan mereka yang mendalam. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, karena beredar kabar bahwa kota yang akan mereka masuki dihuni oleh raksasa-raksasa yang kejam dan bengis terhadap siapapun yang bukan dari golongan mereka. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan Jahbarun. Namun sebenarnya Jahbarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan sebutan bagi mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kaum Jahbarun ini adalah keturunan dari bangsa Amalek, sisa-sisa dari kaum Id yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah manusia berukuran raksasa tinggi dan besar dengan postur tubuh yang sungguh menakutkan. Konon tinggi rata-rata dari kaum ini mencapai 50 hasta atau sekitar 22 meter. Bani Israel merasa takut membayangkan harus berhadapan dengan makhluk sebesar dan sekuat itu, meskipun mereka telah berkali-kali menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Dan karena rasa takut inilah mereka terus berusaha menghindari pertempuran dan melanggar perintah Nabi Musa alaihissalam. Meski jalan untuk ke tanah yang dijanjikan sudah di depan mata mereka, namun di tengah ketakutan itu ada dua orang pemberani di antara Bani Israel, yakni Hid dan Yuzah. Nabi Musa memutuskan untuk mengirim mereka untuk menyelidiki negeri itu dengan penuh hati-hati. Dua orang itu berangkat dan hingga akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam kota. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat bahwa desas-desus itu ternyata benar. Kaum Jabarut memang memiliki postur yang besar dan berotot, seperti yang telah diceritakan oleh banyak orang. Mereka adalah raksasa dalam arti yang sesungguhnya, dengan tubuh yang menjulang tinggi dan otot-otot yang kekar. Namun dua pengintai ini saat sedang mencoba bersembunyi, mereka tidak sengaja tertangkap oleh salah seorang dari kaum Jahbarun. Tanpa ampun mereka digiring ke depan pemimpin mereka. Di depan sang pemimpin kaum itu, dua orang ini diinterogasi, dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka. Pemimpin kaum itu bertanya kepada kedua pengintai itu dengan tatapan yang tajam, tanya,
kalian berasal dari mana? Dan apa tujuan kalian datang ke sini?" Dengan ketegangan yang menyelimuti, salah satu dari mereka menjawab, "Kami berasal dari kaum Musa. Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua diutus oleh Musa untuk mengintai sebesar apa postur tubuh kalian dan memastikan apakah benar di balik tembok ini tinggal kaum raksasa." Mendengar jawaban itu, pemimpin Jahbarun tersenyum tipis. Tanpa banyak berkata, ia berikan kepada mereka satu biji buah anggur yang berasal dari kebun kaum Jahbarun. Namun buah anggur ini bukan buah anggur biasa. Ukurannya sangat luar biasa besar. Begitu besar hingga butuh 4 orang manusia bisa untuk menghabiskannya. Bisakah kalian bayangkan jika satu biji anggur saja sebesar itu, bagaimana rupa dan ukuran tubuh dari kaum Jahbarun ini? Tentu tubuh mereka jauh lebih besar dari yang pernah terlintas di pikiran manusia biasa. Kemudian pemimpin kaum Jahbarun menyerahkan biji anggur raksasa itu sambil berkata, "Bawalah anggur ini kepada Musa. Dari buah anggur ini dia akan bisa menilai sebesar apa postur kami." Dengan tugas yang diberikan, kedua pengintai itu segera kembali menuju Nabi Musa, membawa anggur yang sangat besar itu. Sesampainya di hadapan Nabi Musa, mereka memperlihatkan anggur raksasa tersebut dan berkata, "Wahai Musa, di dalam kota itu memang benar terdapat kaum raksasa yang luar biasa besar. Mereka juga sangat kejam dan mereka tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sendiri tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada di dalamnya." Engkau bisa membayangkan betapa besarnya mereka. Hanya dengan melihat anggur ini, dari ukuran anggur yang begitu besar, kedua orang ini merasa kapok dan trauma. Mereka tidak sanggup membayangkan bagaimana besarnya tubuh kaum Jahbarun. Kabar tentang ukuran raksasa ini membuat seluruh Bani Israel semakin ketakutan dan menolak untuk berperang. Tak ada satupun dari mereka yang mau menghadapi kaum Jahbarun yang mengerikan itu. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menjanjikan kemenangan kepada Bani Israel jika mereka mau berperang, mereka tetap menolak untuk mengikuti perintahnya. Padahal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, seperti terbelahnya Laut Merah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, di mana Bani Israel hanya berdiri dan menyaksikan keajaiban tersebut terjadi. Semua itu adalah hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mujizatnya. Situasinya sama dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Jika mereka niat dan berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu mereka, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Namun, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji dan kemudahan pada Bani Israel yang telah lama dijajah oleh Fir'aun, mereka tetap memperlihatkan mental yang sangat pengecut. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ia negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi, maka janganlah engkau bersedih atas kaum yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Dengan hukuman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka akan tersesat di padang pasir selama 40 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar Nabi Musa tidak merasa sedih memikirkan orang-orang yang fasik itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mulai kehilangan harapan karena tidak ada satupun dari kaumnya yang mau menaati perintah kecuali Yusa dan Hamid, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, aku tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Oleh sebab itu, pisahkanlah kami dari kaum yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 25. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memisahkan mereka dari orang-orang yang menolak berjuang sehingga hanya Musa, Harun, Yusa, dan Hamid yang akan melanjutkan tugas mereka. Dengan demikian, Musa dan Harun akan memimpin mereka untuk berperang
dan memasuki tanah itu. Sementara Bani Israel yang pengecut akan dibiarkan tersesat di padang pasir. Ketika Bani Israel yang menolak berperang merasa putus asa, mereka mulai berpikir untuk kembali ke Mesir. Mereka merasa lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada menghadapi kaum raksasa yang menurutnya mungkin akan mati dalam perang di tanah yang dijanjikan itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sebagaimana gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa tanah suci yang telah dijanjikan akan diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun. Mereka yang mencoba kembali ke Mesir akan berakhir kembali di titik awal jalan mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar di padang pasir seperti tidak ada ujung dari perjalanan mereka. Mereka akan kebingungan di bawah terik matahari di padang pasir hingga kehabisan persiapan makanan dan minuman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menolong kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan awan untuk melindungi atau memberikan naungan terhadap kaum ini dari terik matahari. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mereka makanan dan minuman dengan dikirimnya man dan salwa sebagai pengganti makanan dan minuman mereka. Man adalah sejenis madu yang lembut dan manis yang menjadi minuman mereka. Sementara salwa adalah burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Burung-burung ini datang berbondong-bondong dari tempat yang tidak dikenal dan dengan mudah bisa ditangkap serta dimakan oleh mereka seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Selama 40 tahun di padang pasir, meskipun mereka terus mengalami kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dalam perjalanannya, generasi kaum Jabbarut akan berakhir pada sosok Jalut. Jalut adalah seorang raja raksasa yang menakutkan yang akan menjadi akhir dari kisah kaum Jabbarun. Ia dikenal karena postur tubuhnya yang sangat besar dan kekuatannya yang menakjubkan. Namun nasibnya berubah ketika ia berhadapan dengan Nabi Daud dalam sebuah duel epik 1 lawan 1. Dalam pertarungan yang menentukan itu, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, menandai berakhirnya kekuasaan kaum Jabbarun. Dan demikianlah akhirnya dari kisah kaum Jabbarun. Inilah singkatan dari kisah kaum raksasa yang disebut Jabbarun dalam perjalanan Nabi Musa, yang akhirnya dengan kemenangan dari Nabi Daud di saat duel melawan raja raksasa yang dijuluki Jalut. Semoga kita bisa dapat pelajaran dari kisah ini, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah hanya dari saya pribadi. Mohon maaf dan terima kasih.